I learn from. Karena konsep dari acara ini sendiri sebenarnya kita mau belajar dari satu sama lain. Sebenarnya intinya itu. Dan ke depannya aku yakin banget sih kalau kita akan banyak sesi-sesi serupa yang kita akan belajar dari ahli-ahli yang lain. Nah, kebetulan untuk topik yang pertama, kemarin kita memutar otak ya. Jadi topiknya akan apa? Tapi sebelum ke topik, aku mau kenalin dulu. Jadi malam ini ada duet rejet antara Kokom dan Maimunah ya. Nama aku Cut Novianti Rahmi. Lalu malam ini mau ditemenin sama Rinaldi Ridwan sama Inal panggilannya Inal. Inal ya, ini halo, saya Inal. Karena kalau aku minta dia perkenalan kan dia lama ya, nanti kan lama gitu nyambungnya. Jadi aku aja yang memperkenalkan ya. Inal ini lagi ngambil PhD di Faculty of Medicine di University of New South Wales. Sekarang udah masuk tahun kedua ya, Nal ya? Tahun kedua. Iya, udah masuk tahun kedua. Jadi gilanya masih sekitar beberapa saat lagi lah. Puncak-puncak kekesalannya nanti menumpuknya 6-8 bulan lagi mudah-mudahan ya. Abis itu udah lancar. Terus pembicara malam ini siapa sih, Nal? Ntar dulu dong, sebelum mulai kan saya juga moderator, jadi ada dua. Saya dan Cut. Orang mah di mana-mana biasa narasumber dua, moderator satu. Ini moderatornya dua, gitu ya. Nah, saya mau memperkenalkan nih yang yang di tengah-tengah saya nih ada Dr. Cut Novianti Rahmi. Dr. Cut Novianti Rahmi, saya bertemu dia sudah kenal lama. Dia ini dokter umum, tapi juga baru aja selesai PhD 2 tahun yang lalu. Sekarang lagi sibuk jadi public health consultant di mana? Ya di mana-mana. Gitu. Nah, saking cetarnya bintang tamu yang satu ini, sebenarnya Mbak Siska nih udah banyak dikenal di mana-mana. Salah satunya kalau aku ya Nal, aku dulu jujur nih, pertama tahu Mbak Siska tuh di Twitter. Karena Mbak Siska tuh dulu salah satu dokter anak yang di Twitter rame banget. Sayangnya sekarang udah nggak terlalu aktif sih Mbak Siska di Twitter. Tapi dulu aku pertama tahu Mbak Siska nih dari Twitter. Terus mulai cari tahu, sampai ada satu waktu kesempatan bisa kenalan sama Mbak Siska langsung. Tapi Mbak Siska ini siapa? Dan bagaimana? Mungkin kita tanya langsung ya. Aku bisa sih memperkenalkan Mbak Siska, tapi kan kayaknya kurang pas. Mendingan nanya sama orangnya langsung. Ya, gini aja, kalau misalnya dia ngenalinnya kurang pas, ntar kita yang tambahin. Iya. Dia kan suka gitu ya, merendahkan diri sendiri. Jadi nanti kita tambah-tambahin. Nggak apa-apa. Sendiri yang suka naik-naikin dia jadinya, kalau dia nggak naik-naikin diri sendiri. Betul. Nah, Mbak Siska, nama lengkap Anda. Udah, ini kayak anak SD ngisi buku tahunan aja. Nama lengkap Anda siapa? Wih, namaku tuh aslinya tuh panjang banget. Hah? Nama asliku tuh panjang Serius? banget. Kelahiran. Ini mau sesuai kelahiran, sesuai foto ijazah. Gak apa-apa deh, yang panjangnya apa? Panggilannya apa? Nama panjang itu panjang banget. Francisca Handi Barzaini Wicaksono Agung. Ada nama kakek, ada nama nenek, ada nama siapa aja itu dimasukin itu ya sama. Aku tebak Anda cucu pertama. Betul. Biasanya. Cucu pertama kedua belah pihak. Iya. Enggak. Yang bokap enggak. Oke. Terus Mbak Siska ini aku tahu S1-nya kan dulu dari FKUI. Yes. Terus spesialis anaknya dari FKUI juga. Karena Anda begitu bosan di rumah aja, cuma sibuk praktek, Anda memutuskan mengambil S3 saat ini. Iya, kurang tantangan, hidupnya kurang tantangan, Al. Biasa kan orang gitu kan. Kurang tantangan. Terus lagi S3 bidangnya apa nih Mbak Siska? Ini ya, karena memang udah 4 tahun terakhir mencoba belajar lebih banyak tentang pengajar. Oke. Topiknya tentang pengajar juga. Menggunakan tools untuk counseling. Mbak Siska, aku kan sering lihat ya, kalau acara-acara misalnya ada pertemuan atau misalnya acara-acara di Kemenkes saja misalnya, yang terkait sama kesehatan remaja, sering memanggil Mbak Siska sebagai salah satu narasumber. Sebenarnya kenapa Mbak Siska sering dikaitkan sama kesehatan remaja? Apa ya? Nah, jadi gini deh, mungkin karena Mbak Siska mungkin juga bingung, kayaknya kita belum lengkap mengenalin dia deh. Kan tadi kan dibilang dia lagi lagi S3 ya. Ya. Nah, kesibukan
kesibukannya saat ini tuh apa aja Mbak? Apa namanya selain dan kita nyebutnya Mbak ya. Kayaknya mungkin ada beberapa yang manggilnya dengan sebutan lain Dok gitu ya. Mungkin bisa diceritakan kesibukannya saat ini apa aja sampai akhirnya ikut ini nih jadi speaker hari ini ngomongin tentang remaja gitu. Maksudnya Anda siapa ya? Coba dijelasin ke kita-kita. Apa ya? Mungkin sebelum aku jelasin itu, aku itu pengen mengungkapkan aku tuh happy banget hari ini. Akhirnya Karena kita punya acara bersama Akar ya, Akar yang udah kita rencanakan dari kapan waktu ya? 2017 akhir ya. Akhirnya di 2020 ini kita bisa punya acara yang pertama kali ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau ditanya aku sehari-hari ngapain, yang jelas sama ya, kita semua masih sehari-hari kita di rumah. Benar, nggak salah. Terus? Ya. Tapi ya karena masih pekerjaannya masih dokter, jadi ya work from home and work from hospital juga. Oke. Jadi masih jadi praktisi, masih melayani pasien, ngajar juga di Fakultas Kedokteran Universitas Harapan. Ya, terus saya juga anggota Satgas Remaja Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi mungkin karena sebagai anggota Satgas Remaja IDAI kan organisasi profesi adalah mitranya Kementerian Kesehatan ya. Jadi sering diminta IDAI untuk mewakili IDAI ke Kemenkes. Tahun 2009 ya, 2008-2009 saya pernah di WHO Indonesia, dan WHO Indonesia kan mitra utamanya adalah Kementerian Kesehatan. Jadi banyak kenal mungkin ya. Nah, kemudian ketika pertama kali jatuh cinta pada kesehatan remaja ya dan memutuskan untuk belajar tentang kesehatan remaja pertama kali, saya mengontak Kemenkes untuk ikut pelatihan PKPR-nya. Oke. Nah, dari situ terus bergulir ya. Oke, berarti Mbak Siska, entar dulu gantian Kokom. Mbak Siska, berarti kalau misalnya pelajaran juga nih ya buat kita-kita yang lain-lain, kalau tertarik sama sesuatu sebenarnya berarti nggak usah nunggu diundang dulu ya? Bisa aja untuk datang kemana untuk minta ikut pelatihan gitu, atau misalnya ikut ada rapat apa tuh bisa nggak sih Mbak Siska sebenarnya? Bisa tadi tuh yang Mbak Siska bilang, kan tertarik sama kesehatan remaja gitu. Jadi dulu tuh, saya tuh waktu baru lulus dokter anak ya, PDT di Aceh, itu saya nggak punya pengetahuan sama sekali tuh soal menyusui ya. Waktu itu terus ngelihat, karena waktu itu baru pasca tsunami, ada di belakang rumah sakit saya itu ada gudang, gede banget gudangnya, itu isinya susu formula. Gitu. Terus ya saya juga bingung gitu. Ya saya cari tahu siapa ya waktu itu tokoh yang saya kenal, Dr. Utami Rusli. Jadi saya cari tahu tuh HP-nya, sampai akhirnya dapat nomor HP-nya dan telepon beliau langsung. Saya pengen pelatihan. Dan ternyata terus kemudian bergulir ya, saya sempat aktif di sentra laktasi dan sebagainya gitu ya. Nah, di remaja juga gitu, Cut sama Inal. Jadi itu waktu tertarik remaja pertama kali, yang pertama saya kontak Kementerian Kesehatan, saya minta pelatihan PKPR. Yang kedua, saya ngontak sendiri Profesor Susan Sawyer. Itu kan, belajar dari mana ya kesehatan remaja ya? Pengen ada online course kayak atau buku kayak atau apa gitu ya? Coba cari-cari, nemulah Coursera. Coursera itu saya nemu tahun 2015. Coursera itu baru angkatan kedua, benar-benar masih baru banget tuh Coursera. Yang ngasih, Prof. Susan Sawyer. Langsung saya cari, dapat emailnya, saya email beliau ya, dan dibalas dalam hitungan 2 detik. Pokoknya saya selesai, saya belum nutup laptop itu udah ada balasannya, diajak Skype langsung besoknya. Jadi, maksudnya pengalaman yang luar biasa menurut saya. Jadi kalau kita memang kepengen, kita cari tuh, kita yang cari nanti ini gaul dan semesta mendukung. Nah, saya ada pertanyaan nih Mbak. Kan Mbak Siska ini kan dokter anak. Nah, sementara kan tertarik ke hal-hal yang berbau remaja ya. Pertanyaan saya, emang nih, saya awam nih ya, emang remaja itu bagian dari anak ya? Atau gimana sih? Emang relevan gitu? Permisi ya, kenapa pakai ceritanya Anda awam? Maksudnya gimana? Ya? Maksud pertanyaannya gimana? Materi kita.
Iya. Oke, baiklah. Jadi ini teaser ya. Nanti akan dijelasin ya. Oke, Mbak Siska, aku mau ngasih tahu runutan acara dulu ya sama teman-teman yang hadir. Jadi abis ini Mbak Siska kan akan presentasi sedikit. Jadi presentasinya nggak akan lama banget kayak orang kuliah 3 SKS gitu, nggak akan kan ya, Dok ya. Pokoknya serius tapi santai, acaranya akan dikemas seperti itu. Setelah Mbak Siska presentasi about why adolescents well-being, kita juga mau tanya-tanya sedikit soal akar, atau mungkin Mbak Siska sudah incorporate itu di dalam presentasinya? Udah ya? Oh, Oke. sudah. Mbak Siska, satu pertanyaan sebelum mulai presentasi nih. Kalau bisa menggambarkan akar atau bicara soal akar dalam satu kalimat, what would you say? Akar adalah apa ya? Suatu hub ya. Pasti hub itu dalam bahasa Indonesianya suatu wadah, penghubung, wadah ya. Di mana kita semua ya, profesional terutama ya, kalangan profesional itu bisa menggali referensi lebih jauh tentang bagaimana intervensi pada remaja secara holistik dan paripurna. Oke, Mbak Siska, sedikit aja. Karena biar sok dibilang teliti gitu ya. Kalau how would you define profesional? Profesional itu siapa sih Mbak Siska? Apakah harus tenaga kesehatan? Apakah harus dosen atau apa? Tidak. Kalau profesional yang saya maksud di sini adalah semua ya, siapapun yang dalam pekerjaannya dia menghadapi remaja, menghadapi isu remaja. Okay. Dalam pekerjaannya ya. Oke. Apapun itu. Health, non-health ya. Oke, berarti kita mulai ke presentasinya Mbak Siska ya? Oke. Oke. Sip. Saya berarti balik share screen lagi ya. 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 Oke, teman-teman semua, saya juga mau mengucapkan selamat datang ya. Terima kasih atas ketersediaannya untuk bergabung bersama. Kita mau belajar bersama ya. Nanti akan saling bergantian dan saya harap juga kita bisa bisa tektokan aja ya nanti ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan ya. Saya akan memberi ini aja sih ya, sharing pemahaman dasar yang saya pahami tentang adolescent well-being ya. Jadi mungkin harapannya ini bisa menjadi pemahaman kita bersama sehingga kita ke depan bisa melangkahnya lebih enak bersama-sama. Nah, semua kan pegang gadget masing-masing ya. Sebelum kita membahas lebih detail nih, siapa yang kita maksud dengan remaja, saya minta tolong teman-teman pergi ke mentimeter.com. Mentimeter? Jadi ini buka mentimeter.com. Okay. Boleh di HP, boleh di laptopnya, langsung silahkan buka mentimeter.com. Masukin kode 4504. Kode 4504. Menti.com. Mentimeter.com. Mentimeter.com bisa, menti.com bisa. 4504. Oke. Ya. Jadi sebelum kita ngomongin lebih jauh, kita mau menyamakan persepsi kita nih. Siapa sih yang kita maksud dengan remaja, gitu ya? Okay. Jadi saya pengen teman-teman memasukkan Mbak Siska, permisi nih, ini anonimus apa enggak nih? Kalau aku salah malu. Anonimus, oke. Bebas ya? Bebas. Ini maksudnya what does apa when does? What? Apa yang memulai masa remaja? Apa? Jadi saya tidak bertanya kapan, tapi apa yang membuat remaja itu dimulai? Ada kejadian apa yang membuat dimulai? Oke. What does start? Oh my God, deg-degan. Bisa masukin 3 kata. Bisa masukin 3 kata, tapi satu-satu masukin ya. Oke. Tunggal kata tunggal. Teman-teman ada yang kesulitan? Sudah semua? Masukin. Dari sini kita juga bisa tahu ada berapa pendengar kita. Maaf, kodenya berapa? Apa tadi? 4504. 4504. Ini ada di atas nih. 4504. Oh ya. Oke.
Wow. Yang tulisannya paling besar dan ada di tengah, artinya paling banyak memberikan kata itu. Berarti banyak orang yang nulis itu ya, Mbak Siska ya? Oke. Banyak itu akan semakin gede tulisannya. Ya. Jadi what does ya, apa yang menyebabkan masa remaja itu dimulai? Mbak Siska, ini sebenarnya ada beberapa yang jawabannya mirip ke tengah loh. Yes. Ya, ada yang pubertas. Paling banyak pubertas ya sejauh ini ya. Ya. Oh iya, ada yang in English, ada yang in bahasa. Iya. Saya nggak ada bahasa Sunda. Kalau ada mah, aku mau. Apa bahasa Sundanya, Bu? Nggak tahu juga sih. Safitri, tolong Safi dibantu. Bahasa Sundanya apa? Puberty apa ya bahasa Sundanya? Ini total ini kita berapa ya? Kita tunggu sampai berapa? Total. Mungkin setiap ini aja Mbak Siska. Kalau misalnya udah 1 menit atau 2 menit udah gitu. Oke. Sudah ya? Yes. Oke. Oh, masih bertambah. Independen, anak ke dewasa. Ya, what happened? What start? Ini ada freedom lumayan gede loh. Apa yang menjadi pemantik? Iya, oke ya. Freedom. Masa remaja. Anak ke pemuda saat pertumbuhan, menstruasi, independensi. Freedom apa ya? Menarik nih. Apa ya freedom yang maksudnya? Perubahan. Apa? Perubahan apa? Mungkin bisa lebih spesifik kalau masih punya jatah masukin. Pencarian jati diri. Menarik. Apanya yang menarik ya? Ada kata menarik di situ. Oke. Deh teman-teman ya, kita lanjut ya. Yes. Kedua. Nah, tadi kan yang memulai. Sekarang apa yang mengakhiri masa remaja? Apa? Oh my God. Apa yang membuat apa yang menurut teman-teman, nah kalau itu terjadi, selesai deh masa remaja. Udah masuk apa? Atau ya apa saja. Jadi apa ya? Nikah. Just write it down, ya. Punya anak. Mangga. Tapi benar loh, itu banyak yang bilang. Tapi ada beberapa orang juga yang bilang kalau menikah tuh sebenarnya nggak merubah banyak hal ya. Punya anak, menjungkir balikan dunia seseorang. Jadi, itu kayak 2 fase yang berbeda. Karena orang biasanya kalau baru nikah tapi belum punya anak, agak beda sama yang udah nikah dan langsung punya anak gitu misalnya. Atau yang ini. Iya, betul. Berarti kalau nggak menikah akan remaja selamanya. Oh. Saya nggak pernah mikirin gitu sih Mbak, tapi oke, one way to put it. Adolescence. Apa yang Hamil, akhir pubertas. Usia. Ya, apa yang terjadi di usia tersebut? Apa yang terjadi? Jadi, saya bukan nanya usia berapa ya, tapi apa yang terjadi? Ada kejadian apa dalam hidup manusia, dalam tubuh kita, sehingga kita kemudian tidak lagi remaja. Itu ada yang jawab pecah telur, apaan sih? Gak jelas. Pikun. Apa coba? Money. Memang ya. Agak pikun. Jadi bahasa universal yang dimengerti semua orang tuh bukan musik, kawan-kawan. Uang. Percayalah ya. Oke. Iya ya, tapi coba yang masukin usia, apa yang terjadi? Menurut teman-teman di usia berapa sih remaja itu selesai? Apa yang terjadi pada saat itu? Ya, apa yang terjadi sehingga masa remajanya selesai? Apa ya? Tiba-tiba lobus frontalisnya udah sempurna tuh. Oh gitu. Kenapa? Lobus frontalis sudah mulai sempurna, sudah berkembangnya sudah hampir selesai. Masukin, Mas Sati.
Kukira mungkin dapat surat kali ya dari pemerintah, selamat Anda 21 tahun, sudah Anda menjadi memiliki NPWP, Anda wajib pajak sekarang, Anda berhak memiliki KTP. KTP boleh. Boleh nyoblos itu boleh. KTA berubah menjadi KTP. Oke, sip. Ya, sip. Kita move on, Mbak Siska. Move on ya. Oke, yuk. Jadi kalau tadi yang memulai itu adalah si pubertas ya, banyak kan ya? Ya. Iya. Nah, kalau yang mengakhiri ini, yang mengakhiri banyak yang bingung ya ternyata ya. Yang mengakhiri lebih beragam ya, karena hurufnya sama besarnya itu menikah. Ya. Hormon itu agak sama tuh gedenya ya, lain sama tadi. Oke. Kalau meninggal mengakhiri nggak ya? Oh iya. Mas, aku tahu kita semua di masa sulit ini harus tetap waspada. Ya, itu kan mengakhiri kan. Itu mengakhiri semuanya, Mas. Semuanya lunas, tuntas itu. Bukan hanya masa remaja kayaknya. Beres itu mah. Oke, yuk Mbak lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ini sepenggal cerita yang saya ambil dari textbooknya Adolescence Health ya, yang Lawrence punya. Ya. Silakan dibaca. Tapi ini kurang lebih memberikan ilustrasi bahwa tadi itu soal kapan berakhirnya masa remaja ya. Kalau saya mungkin ibu saya ketika saya katakan umur 22 ya, ini si Christine kan umur 22. Waktu umur 22 itu ibu saya sudah punya pacar, ayah saya itu, dan mereka menikah ketika ibu saya umur 24 dan 25 tuh ibu saya udah melahirkan saya. Umur 22 saya masih jadi mahasiswa kedokteran ya, belum lulus ya. Agak punya pacar gitu ya, masih bingung, aduh nanti mau spesialis apa gitu ya, spesialis anak keterima nggak ya, gitu. Jadi bahwa kemudian from time to time apa yang terjadi di usia yang dulu kita pikir itu masa remaja itu selesai gitu ya, itu kemudian berubah ya, kapan selesai ya. Jadi kalau ini skema sederhananya, when does adolescence start and end ya. Jadi kita harus paham dulu apa yang terjadi. Kalau when remaja itu mulai, artinya remaja mulai ketika masa anak-anak selesai. Dan dia masa remaja berhenti ketika peran dewasa mulai. Ya. Kalau kita bicara soal peran, tadi kan ceritanya ibunya Christine tuh umur 22 udah jelas tuh kayaknya udah nikah, udah ada tunangan, ya pikirnya udah orientasinya udah akan jadi ibu. Gitu ya. Sementara si Christine tadi di umur 22 masih mau ngambil S2, belum punya pasangan gitu ya. Jadi rencananya masih panjang ya. Adult roles ketika di masa sekarang ya ini menjadi lebih menantang untuk kita definisikan kapannya ya, karena waktu mulainya menjadi lebih tidak jelas dibanding dulu. Nah, kalau di breakdown jadi kecil-kecil ini baru kelihatan nih. Kapan dia masa remaja selesai, masa remaja mulai adalah ketika masa anak-anak selesai ya. Masa anak-anak selesai itu ternyata kesepakatannya memang si pubertas tadi. Tuh, makanya tadi di Mentimeter kita yang tentang apa yang terjadi di masa remaja, apa yang memulai, itu lebih satu suara ya, pubertas. Okay. Sama, dan itu sama. Dulu sama sekarang sama, cuma memang umur pubertasnya udah agak geser lebih awal gitu ya, tapi sama, kita masih sepakat pubertas ya. Karena begitu pubertas terjadi, maka perilaku anak gitu kan itu menjadi berbeda ya. Kalau anak-anak kan dia akan lebih mudah happy, secara emosi dia lebih sederhana gitu ya. Nah, kita udah mulai masuk dikena hormon-hormon pubertas, emosi menjadi lebih kompleks ya, berani tapi malu, mau tapi nggak berani dan sebagainya gitu ya. Kalau anak-anak tuh happy ya happy, mau ya mau. Nah, tapi ketika kapan masa remaja selesai? Nah itu ya, kalau
tadi kan karena adult role-nya itu kalau zaman dulu mungkin lebih jelas ya, saya sekolah, kawin, punya anak, itu kayak isi checklist doang gitu ya. Udah sekolah selesai, habis itu kawin, habis itu punya anak gitu ya. Yang mungkin saat ini kita dipahami sebagai mungkin salah satu penyebab gitu ya permasalahan adalah karena konstruksi sosial kita tuh kayak gitu loh, bahwa orang itu memang harus isi checklist habis selesai sekolah, menikah itu, padahal tidak setiap orang tuh melakukan itu atas pilihan sendiri, atas kesiapan yang matang dan sebagainya ya. Nah, geser sekarang untuk di masyarakat yang lebih maju, yang menengah ke atas, itu menjadi lebih berbeda-beda ya. Udah punya udah aktivitas seksualnya udah jalan dulu, baru selesai sekolah, entah nikahnya kapan ya. Nah, ini tadi ya, jadi when adolescence start, tentu jadi pas pada saat pubertas. Nah, sekarang kan kita mungkin di teman-teman yang sudah aktif di dunia remaja, sudah banyak tahu bahwa masa remaja itu disepakati secara global di usia 10 tahun. Ya. Dan 10 tahun ini sebetulnya lebih sebuah kesepakatan. Karena kalau kita bicara pubertas per se, pubertas itu mulainya beda-beda kan, setiap orang. Perempuan itu bisa mulai di paling muda 8 tahun ya, anak laki-laki 9 tahun. Perempuan tuh rata 10,5 tahun dia akan pubertas. Kalau anak laki-laki itu 11 tahun, 11,5 ya. Jadi ini berbeda sebetulnya. Tetapi secara global kita menarik garis aja biar gampang ya, makanya WHO juga menyebutnya kan the second decade. Jadi umur 10 tahun itu kita start menyebut by definition adalah mulainya usia remaja. Nah, tadi ada yang menyebut menstruasi ya. Jadi ini informasi aja. Nanti mungkin kita akan bahas ya lebih spesifik tentang pubertas itu apa. Menstruasi adalah tanda terakhir dari pubertas anak perempuan ya. Nah, tadi udah disebut nih tadi sama Mas Sati ya. Ini psikiater sejati bahwa memang remaja itu berakhirnya karena ada selesainya brain development. Jadi kalau correct me if I'm wrong ya, development itu kan bukan saja bertumbuh ya, masa otak itu bertumbuh di 2 tahun pertama kehidupan ya, makanya isu stunting itu kan digenjotnya di 2 tahun pertama kehidupan. Ya, itu masa otak sampai 2 tahun itu udah 80% dari masa dewasa. Dan ini masih terus berlanjut sampai sekitar usia 10-12 tahun. Jadi usia di awal remaja. Itu masa otak kan relatif stabil, nggak nambah lagi. Tapi proses perkembangannya masih terus terjadi. Ya, dan ini perkembangan yang krusial, yang masih sangat sedikit yang mengetahui apa yang terjadi di masa ini, sehingga kita harus bagaimana sih sebagai masyarakat, sebagai pemerintah, sebagai keluarga, sebagai orang tua, itu harus bagaimana memberikan stimulasi yang tepat pada remaja yang masih berkembang otaknya. Jadi mungkin penelitian 20 tahun terakhir baru kita tahu ya dari MRI ya, riset berdasarkan magnetic resonance imaging otak ya, pencitraan otak yang bahwa ternyata sel-sel otak itu selesai ya mengalami efisiensi kerja otak, jadi dia nggak bertambah lagi ukurannya, tapi dia menjadi semakin matur dan efisien kerjanya, dan itu selesainya di usia mid-20s sebetulnya. Nah, jadi nggak ada yang exactly menyebut 20 sekian, tapi umumnya mid-20s. Kemudian diterjemahkan menjadi ya tengah-tengah ya. Nah, kalau di luar, di internasional, di dunia internasional itu inklusi. Jadi kalau nyebutnya 24 artinya sebelum tiup lilin ke 25. Jadi sampai 24 tahun, 11 bulan, 29 hari itu masih 24 tahun. Ya, beda sama kita. Kalau kita kan anak berapa? Kita by the law kita 18 ya. Hukum kita kan masih mengacu ke itu ya, konvensi hak anak ya yang masih 18 tahun. Jadi padahal ya itu sebenarnya tidak bisa itu ya, itu benar-benar pure berbasis legal ya, kesepakatan legal, nggak ada kaitannya sama tumbuh kembang. Kalau kita bicara tumbuh kembang, ya itu tadi sampai mid-20s ya. Kalau kita kan 18 tahun, kalau udah 18 tahun lebih sehari, dia udah nggak boleh lagi pergi ke dokter anak gitu ya. Itu bedanya. Kalau di dunia internasional tuh kalau nyebut 24 artinya dia inklusif sampai sebelum ulang tahun ke-25. Jadi itu.
ada banyak hal yang terjadi di perkembangan otak, tapi saya nggak akan cerita di sini. Saya mau promosi dikit, saya akan Instagram live bersama psikolog anak dan remaja Anastasia Satrio tanggal 2 minggu lagi, Jumat tanggal 24 di jam yang sama seperti sekarang. Saya akan ngobrol soal brand development lebih detail dan bagaimana apa saja milestone perkembangan remaja dan bagaimana cara stimulasinya. Mbak Siska, sorry, Mbak Anas nih yang udah sering IG live sama kita kan ya? Beberapa kali. Iya, betul. Oke. Running text-nya muncul. Running text-nya muncul. Iya. Saya cuma mau cerita, ini satu bagian dari brand development ya. Ada beberapa isu di brand development. Aku cuma mau cerita satu aja. Tadi yang sudah disebut sama Mas Sati ya, bahwa prefrontal cortex itu matangnya baru di usia 24-25 tahun. Ya, prefrontal cortex itu ada di depan ya. Ini di gambar yang hijau ini ya. Itu ada di depan. Nah, ada bagian otak nih, bagian tengah, namanya sistem limbik yang udah matur lebih dulu. Sistem limbik ini pusat emosi, pusat kesenangan. Apa namanya? Reward system, kesenangan. Ya, reward system, seeking pleasure ya Mas ya, pusat pleasure seeking ya. Iya. Ya, keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru ya, pusat sensasi, fight and flight ya, refleks-refleks yang kita butuhkan untuk bertahan hidup itu di sistem limbik ya. Impulsivitas itu di sistem limbik. Kita butuh impulsif, kita butuh untuk berani dan kreatif. Nah, sementara si prefrontal cortex ini adalah pusat regulasi, pusat berpikir rasional, pusat reasoning, ya, kemampuan melakukan planning, perencanaan yang mempertimbangkan segala sesuatunya, ya. Dan si prefrontal cortex-nya belakangan, sementara sistem limbiknya udah lebih dulu nih. Makanya ini saya ambil dari webnya WHO, ada gap di sini. Bayangin aja, udah seneng ya, impulsif, berani, ya kreatif gitu, ingin senang mencoba hal yang baru, tetapi si prefrontal cortex-nya belum matang, ya. Sehingga makanya remaja secara umum pasti kalau pertama kali ngobrol sama orang tua yang tentang remaja, pasti komunitas orang tua itu ya, pasti yang ini pertama adalah kenakalan remaja, jadi berantem terus sama orang tua ya dan sebagainya. Jadi isu tersebut banyak muncul karena adanya gap ini, gap antara perkembangan sistem limbik dengan prefrontal cortex. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, di gap yang paling besar adalah di usia antara 15 sampai sekitaran 19 tahun. Jadi kalau saya mengambil dari ini ya, Steinberg, saya rasa ini beliau adalah bapak psikologi ya terkait remaja gitu. Dan mengikuti beberapa workshopnya beliau. Beliau membagi adolescents berdasarkan 3 pembagian ini yang kemudian diadopsi di level global, jadi berbagai macam jurnal itu mengikuti pembagian ini. Early adolescent itu 10-14 tahun, ya, itu isunya seputar pubertas. Yaitu baru mulainya emotional reusability, sensation seeking baru mulai. Isu utamanya masalah pubertas. Nah, di mid adolescence itu tadi tuh karena gap-nya paling besar antara si sistem limbik sama PFC, makanya risk-taking behavior tuh paling tinggi di usia ini. Ya, kehamilan remaja, merokok, adiksi, narkoba dan sebagainya itu adanya di sini. Ya, jadi pubertasnya sebagian besar udah selesai nih ya. Pubertas itu selesai, anak perempuan mencapai tinggi akhir di usia 16 tahun, anak laki-laki 17 tahun. Jadi di pertengahan mid adolescent tuh udah pada selesai. Jadi itu bukan lagi isu yang besar ya. Tapi risk-taking behavior-nya. Nah, kemudian di late adolescent 20 sampai 24 itu sudah mulai ya, maturasinya sudah mulai lebih baik ya. Jadi sudah lebih terregulasi. Ada perencanaan ke depan. Orang sudah mulai merencanakan menikah biasanya, sudah punya aku habis lulus kuliah mau apa, udah lebih ada perencanaan. Nah, lagi tadi ini kalau kita bicara tadi remaja ya, perkembangan remaja, terus kalau kita letakkan remaja ini di tengah-tengah siklus kehidupan manusia secara utuh,
maka sebetulnya di masa remaja ini terjadi permasalahan social determinants of health itu lebih besar ininya dampaknya dibandingkan kelompok usia lainnya. Bahwa faktor sosial itu pasti mempengaruhi kesehatan seseorang itu iya, ya dari lahir sampai lansia. Ya, tapi di remaja ini menjadi lebih besar, intensitasnya lebih besar, karena tadi si ongoing brain development-nya yang spesial tadi, ya adanya kemudian school pressure, peer pressure, konflik dengan norma sosial, konflik dengan orang tua, itu yang akan kemudian menentukan perilakunya yang berisiko terhadap kesehatan dan adolescent health outcome-nya yang akan menjadi lepas landas menuju masa remaja dan sehat seperti yang didefinisikan WHO, a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Jadi sehat yang seutuhnya itu menjadi lebih terasa ketika kita menghadapi isu remaja. Karena nggak cukup itu kita obatin fisiknya aja ya, benar-benar harus psikososial ya. Nanti mungkin Mas Sati bisa kita diskusikan lebih jauh ya, pasti ininya besar sekali. Oke. Nah, kalau kita tarik lebih jauh lagi ya, bukan saja satu siklus kehidupan satu orang manusia, tapi siklus kehidupan rentetan dari generasi ke generasi, maka remaja ini sebetulnya merupakan fase prekonsepsi yang sebenarnya, ya. Ibaratnya karena gini, sel sperma dan sel telur, ya, kita kan membawa sifat dari orang tua kita ya, kedua orang tua kita ya. Sel kita tuh ada apa sih teman-teman udah tahu, sering dengar istilah gen ya, udah gen dari bapaknya, gen dari ibunya, nggak bisa diubah. Ternyata gen ini ada yang namanya epigenetik. Epigenetik itu adalah bagian dari gen, bagian dari DNA yang bisa berubah karena perubahan lingkungan kehidupannya, karena perubahan nutrisi, karena exposure terhadap macam-macam hal dalam hidup. Yang ini bisa berubah sehingga kemudian membawa sifat ini dibawa dari sel sperma sama sel telur, kemudian kalau mereka bersatu maka jadi janin, maka ikut menentukan nih yang dibawa sifatnya sama si janin ini, si epigenetik, lingkungan yang diterima sama sel bapaknya, pattern germline, sama sel dari ibunya, maternal germline. Ya. Jadi ini adalah ilustrasi yang disampaikan oleh Prof. George Patton ya. Beliau psikiatri anak dari Melbourne University. Konsepnya jadi bahwa apa yang kalau kita mau memutus rantai berbagai persoalan itu, memang kita mesti kerjanya itu di remaja, ya. Jadi kalau remaja itu mengalami kehamilan remaja, depresi, adiksi, anemia, obesitas dan segala macam permasalahan, ini tentu akan membawa epigenetik yang berbeda di anaknya, ya. Anaknya ini nanti akan tumbuh dan terus menjadi remaja, terus begitu terus. Jadi intergenerasi itu kalau kita mau memutus ya di masa ini, prekonsepsi yang sebenarnya itu remaja. Karena apakah seorang laki-laki nih yang udah merokok ya, ketika tahu istrinya hamil, berapa sih yang mau berhenti merokok? 3. Oh, ya. Ada angkanya. 3 dari 30 juta. 3 dari 30. Ya. Itu artinya kan memang nggak bisa nih, sementara kalau orang udah hamil kan ketemu dokter, ketemu layanan pertama kali pada saat ANC ya. Iya. Udah entah hamil berapa, 4 minggu, 6 minggu gitu kan. Iya. Udah lewat ya. Udah, jadi berapa lama, pas 9 bulan dia akan berhenti ya. Tadi angkanya sekecil sekali. Jadi kalau kita mau memutus rantai aneka persoalan, memang di remaja ini prakonsepsi yang sebenarnya. Karena kalau udah ANC, udah waktunya udah terlalu dekat untuk mengubah banyak hal. Dan nggak mungkin mengubah epigenetik yang udah berjalan ketika di masa remaja itu. Kemudian menjadi ada di dalam sperma dan sel telur yang bersatu jadi janin. Ya. Ya. Oleh karena itu WHO itu ini saya ambil dari webnya WHO. Investment in adolescence itu bring triple dividend. Kita tidak saja menciptakan remaja yang sehat, tapi kita akan membantu menyiapkan dia menjadi dewasa yang sehat dan kelak akan melahirkan generasi yang sehat. Ya. Jadi
buah kerja kita itu bisa sampai ke generasi cicit kita gitu ya. Amin. Biasa ya, amin. Nah ini kalau kita lihat ya, burden of health problems-nya remaja itu banyak banget. Ya. Mulai dari tadi udah disebut ya beberapa ya, soal adiksi ya obat, ya rokok, ya sekarang ini saya lupa masukin ya, gaming, ya addiction, internet addiction, dan sebagainya ya. Isu ini jadi satu isu sendiri. Kemudian multi burden of malnutrition nih, mainannya Teteh Cut ini, ya. Multi burden malnutrition ya, dengan segala macam ininya. Kemudian infectious disease dan non-communicable disease ya. Non-communicable disease jelas ya, karena faktor nutrisi, faktor apa ya, BPJS itu salah satunya tekor karena angka penyakit katastrofik begitu besar ya, begitu tinggi ya. Angka kematian kita kan stroke, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus ya, dan kanker itu sangat menyedot ya anggaran keluarga dan anggaran negara ya. Terus infectious disease ini juga tidak terperhatikan di remaja ya. Siapa coba? Saya dalam praktek sehari-hari, begitu anaknya rada gedean, udah nggak tahu catatan imunisasinya ada di mana. Udah nggak tahu ya kapan terakhir imunisasi ya. Padahal masa remaja itu pubertas, itu sistem imun juga menurun gitu. Jadi infectious disease juga agak terbengkalai ya. Jadi TB pada remaja itu tinggi, HIV pada remaja itu tinggi juga ya. Ini belum lagi ya yang udah mendarah dagingnya, teenage pregnancy, child marriage, ini isu remaja yang tak berkesudahan ya. Ya child marriage kita beruntung ya, berkat kalau saya dengar dari Inal tuh ya, berkat itu diawali oleh Ibu Kus ya, kemudian sekarang akhirnya kita bisa punya undang-undang yang naik usia batas perkawinannya ya. Belum lagi isu mental health yang sangat kaya mewarnai remaja ya, violence, bullying, injury dan sebagainya ya. Sementara remaja itu akses yang terhadap kesehatan, informasi kesehatan itu sedikit, dan lebih-lebih akses terhadap pelayanan kesehatannya sedikit ya, berdasarkan DSHS dan IDHS 2017 ya. Jadi kalau kita petakan, ini adalah puzzle dari adolescent health problem ya. Jarang remaja itu datang dengan hanya satu masalah, tapi biasanya dia dengan aneka macam masalah ya. Saya tadi pagi baru referat sama mahasiswa. Kita kalau ketemu pasien. Mbak Siska, kalau referat tuh apa? Bahasa tinjauan pustaka ya? Awamnya. Tinjauan pustaka, bahasa awam. Tinjauan pustaka, jadi kumpulan perpustakaan terkait satu topik tertentu. Ya. Jadi kita kan kalau ngadepin pasien kan, kita nggak cuma ngadepin jantungnya doang, matanya doang ya, tapi kita ngadepin fisiknya secara utuh bersama pemikirannya, bersama perasaannya, dan latar belakangnya dan sebagainya. Jadi kita memang melihatnya harus holistik, dan remaja itu jarang datang hanya satu masalah. Ini mental health saya merahin dan ada di tengah ya. Ini bagiannya Mas Sati ini ya. Tapi karena memang ini mewarnai remaja, datang dengan apapun dia pasti ada isu, ada mental health isunya. Bagian kita semua kali Mbak, ya, bukan cuma saya. Mas Hati dalam hatinya soalnya enak aja bagi-bagi, bebannya jangan sendirian. Enak aja tanggung jawab sendiri ya Mas. Soalnya til berikutnya Mas Hati yang jadi narasumber. Iya. Ditembak dulu dari sekarang. Oke, jadi ini kue kesehatan remaja gitu ya. Kalau berbasis topik itu ya, itu saya kasih garis kuning, kasih garis oranye tuh ya, kita suka motongnya itu berbasis topik ya. Jadi banyak teman-teman organisasi yang bergerak berbasis topik itu ya. Ada yang fokus di Kespro, fokus di rokok ya, gerakan anti rokok kan udah ada beberapa ya ini. Kemudian di aspek nutrisi gitu ya, itu kita memotong kuenya seperti ini ya. Tapi juga bisa memotong horizontal, kayak yang garis hijau itu memotong garis horizontal. Jadi itu dari kacamata program. Program ada yang untuk remajanya itu sendiri, ada yang lewat sekolah, ada yang lewat berbasis komunitas ya, posyandu remaja. Ya, nah ini jadi remaja bisa kemudian intervensinya itu
bisa dipotong secara vertikal maupun horizontal, ya. Nah, tapi saya lihat nih, kalau misalnya kehamilan remaja nih ya, kita potong secara horizontal, kan ini nggak soal hamilnya aja, ya isu yang besar di situ adalah mental health-nya, terguncangnya orang tua, terguncangnya remaja gitu ya. Jadi dan ini kemudian ini akan merembet sebetulnya ke masalah infectious disease-nya juga pasti akan ada, nutrisinya ya, bagaimana nih si ibu yang nggak siap untuk hamil, dia ternyata belum pernah hepatitis B, belum apa ya, isu nutrisinya, isu non-comorbid disease juga sebetulnya ada. Ya. Remaja dengan HIV ya, sama, ini mungkin isu yang misalnya ada seksual yang reproductive health, tapi juga ada isu adiksi ya, biasanya kan bisa dari suntikan ya. Suntik, ya. Mental health-nya juga pasti besar ya, stigmanya begitu besar, jadi isu mental health-nya. Isu infectious disease juga sebetulnya besar. Teman-teman dengan HIV/AIDS kan mengalami penurunan sistem kekebalan ya, jadi dia lebih rentan untuk mengalami infeksi. Jadi sebetulnya program imunisasi, apa sih program imunisasi untuk teman-teman remaja yang terkena HIV? Gitu. Apakah ini sudah menjadi perhatian? Gitu? Karena kan mereka rentan tuh untuk, kalau varicella mungkin mereka bisa full blown. Kalau mereka kena penyakit-penyakit yang disebut kalau di kita biasa-biasa aja, di mereka bisa hebat. Gitu, ya. Menjadi tidak hanya satu potong kue, tapi kita harus motong melihatnya lebih, termasuk non-communicable disease ya, karena dia mungkin fokusnya ke HIV/AIDS-nya gitu, tapi bagaimana dia makan, beraktivitas dan sebagainya itu akan mempengaruhi ketercapaian well-being yang seutuhnya berdasarkan definisi WHO ya. Kemudian juga masalah adiksi ya, rokok ya. Ini sebetulnya kalau kita dorong untuk healthy lifestyle yang secara holistik, including sexual life-nya, kayak apa sih anak-anak yang mengalami adiksi, terutama anak-anak yang termarginalkan ya, itu bagaimana mereka kemudian kita mendapatkan adolescent well-being yang seutuhnya seperti definisi WHO. Nah, ini pemotongan yang horizontal ya, garis hijau ini, itu mau lihat remaja itu ada inner self, jadi tergantung si remaja itu. Ya, dunia remaja itu ada inner self-nya dia, keluarga, sekolah, dan peer. Ya. Nah, ini nih kemudian dari kacamata program ya. Kalau yang untuk individual itu seberapa, bagaimana ya program-program kita untuk meningkatkan akses remaja terhadap layanan individual untuk pengembangan dia secara individu. Ya. Layanan psikologi, layanan di PKPR, ya, peer, ya, mungkin lewat peer influencer, peer educator, ya, school, UKS kita, ya, program UKS, family. Nah, family ini mungkin terutama untuk tataran orang tua, ya, masih terbatas sekali program kita yang menyasar ke. Ya, ini tadi yang saya sudah ceritakan. Ini adalah hasil pemetaan yang kebetulan tahun lalu ya, saya kerjakan bersama Bapak Rinaldi, moderator malam hari ini. Jadi nationwide programs kita tuh masih ini ya, seputar PIK-R, ini yang aspek promotif preventifnya itu PIK-R ya, dari BKKBN, kemudian beberapa program dari CSO, NGO, dan UN agency, dan posyandu remaja ya. Sementara yang fokus di kesehatan yang lewat lembaga yang udah ada, institusi yang udah ada, UKS sama di puskesmas PKPR ya, yang keluarga belum ada. Oke. Jadi itu kira-kira yang menjadi latar belakang tentang adolescent well-being ya, pentingnya bagi kehidupan umat manusia. Nah, aku sekarang mau ngobrolin soal yang lebih spesifik nih ya, soal mengarah ke akar. Jadi, dalam proses setelah saya jatuh cinta pertama kali, yang bikin aku jatuh cinta pertama kali pada kesehatan remaja itu waktu saya diminta jadi saksi ahli di MK, Mahkamah Konstitusi, ketika kita mau meningkatkan usia batas perkawinan ya, yang gagal. Jadi yang upaya pertama tuh tahun 2015 ya. Itu yang pertama kali bikin saya ini ya, pikiran ya remaja kok saya pada saat itu ya saya merasa saya nggak tahu apa-apa. Jadi itu adalah prestasi
buat saya itu eye opener banget karena benar-benar bikin saya harus nge-track jurnal, baca banyak banget ya untuk sebuah presentasi yang sangat singkat gitu waktu itu ya. Okay. Jadi, nah dalam perjalanannya itu kemudian saya ketemu Profesor Susan Sawyer dan akhirnya kenal dengan IAAH, itu juga beliau yang mengenalkan. Ya, saya baru tahu bahwa ini adalah ada loh organisasi ya di tingkat internasional, organisasi untuk kalangan profesi, tapi profesinya tuh benar-benar beragam, multidisiplin banget. Ya, ada yang health, ada yang non-health, yang ngobrolin tentang satu hal yang sama, yaitu kesehatan. Ya, kemudian saya berkesempatan didanai juga waktu itu lewat AIC untuk ikut ke New Delhi. Ini saya datang bersama Dr. Diana Savitri juga ya. Ternyata di sana ketemu sama beberapa teman nih, termasuk Mas Ray di sini. Ada siapa aja waktu itu ya, Ray ya? Dr. Romdoni Unair, Love juga Mbak. Rima. Hafiza. Iya, ada Hafiza, ada banyak lah. Waktu itu kita sama Love juga ya. Love yang menyediakan Zoom kita malam hari ini ya. Iya Mbak. Dihitung-hitung ada berapa ya? 27 apa ya kalau nggak salah ya? Ya. Iya, 27. Ya, 27. Jadi buat saya itu nggak tahu teman-teman ya, tapi saya itu baru pertama kali seumur hidup jadi profesi ya, setelah mulai karir baru sekali itu saya bisa duduk bareng sama, waktu itu workshop yang saya ikuti yang menarik tentang internet adiksi ya, itu saya satu meja sama guru, satu meja sama sosiolog, satu meja sama psikiater gitu. Itu kayaknya perspektifnya keren banget ya, bisa dapat dari semua angle gitu ya. Nah, terus saya diminta sama Susan waktu itu, kamu bantuin saya dong, kasih kesan-kesan untuk acara penutupan. Itu, aduh apa ya, mencoba cari ide. Terus kemudian bahwa saya sangat terinspirasi dengan pertemuan kala itu, dan kita tuh belum punya di Indonesia semacam ini. Sehingga saya mengalami sulit sekali ketika saya tertarik pada kesehatan remaja, saya nggak tahu mesti belajar kemana, mesti belajar sama siapa, gitu ya. Jadi pada saat saya diminta untuk kasih kata penutup sama Prof. Susan Sawyer, salah satu yang saya cetuskan itu dengan sengaja supaya untuk memberi semangat ke kita semua bahwa kita berjanji di masyarakat global yang hadir pada saat itu bahwa Indonesia akan mengembangkan organisasi yang bisa menjadi rumah untuk belajar tentang kesehatan remaja. Itulah cikal bakalnya. Terus kebentuk dimulai dari WAG akar yang kita sekarang punya ya. Terus saya kenalan dan ternyata Malaysia udah bikin, udah sampai 15 kali tahun lalu saya diundang untuk hadir, diminta datang, ya ampun mereka udah 15 kali ya. Nigeria tahun lalu ini Susan Sawyer juga share ke saya, mereka manas-manasin gitu ya. Mereka udah bikin First National Conference on Adolescent Health yang juga multidisiplin. Ini yang gambar yang bawah nih kanan ini Dr. Diana Savitri datang ke Oman nanti ya. Jauh-jauh ke Oman ya, tuh dengan waktu itu yang keberapa ya Oman ya di itu Middle East and apa ya istilahnya, jadi MENA. Jadi mereka bukan cuma Oman tapi Middle East and North Africa punya yang kedua waktu itu tahun 2018. Sekarang mereka udah 3 kali sih, tahun 2019 kemarin yang ketiga. Oke. Berarti udah saatnya ya kita yang pertama ya. Ya. Udah harus mulai. Oke, mau nambahin. Jadi Dr. Diana ini dia yang selain dia pergi ke Oman, dia juga ikutan yang professional network-nya IAH gitu. Jadi kalau rekan-rekan ada yang tertarik yang usianya di bawah berapa ya? 40 apa 35? 40 ya? Bukan sih. Jadi di IAAH itu selain di main council-nya, kalau teman-teman lihat di website-nya itu ada satu section tentang Young Professional Network. Isinya sebetulnya kita mau mengumpulkan orang-orang yang early careers. Jadi yang baru lagi sekolah, yang baru selesai sekolah, di bawah 10 tahun sekolah, itu boleh gabung. Maksudnya di bawah 10 tahun lulus, sorry.
Jadi boleh gabung ke Young Professional Network. Di situ kita ada macam-macam komite. Kebetulan saya itu salah satu dari Education and Training Committee. Jadi kita memang bertukar informasi tentang kesempatan-kesempatan untuk belajar di mana-mana di luar negeri ataupun di Indonesia. Oke. Termasuk Di acara nanti hari boleh nggak sih di-share ininya, di-share link sama gimana cara daftarnya di grup Akar supaya banyak juga nih yang terpapar keluar dari apa yang kita punya di Akar gitu maksudku. Oke, thank you. Oke. Dan hari ini baru tadi siang itu saya dapat email dari Prof. Susan Sawyer. Jadi beliau mau membangun platform komunikasi antar organisasi kesehatan remaja tingkat nasional. Jadi akan di bawah IAAH. Jadi saya rasa it's about time gitu ya untuk kita mulai nih ya memperjelas apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama di sini. Ya. Nah, ini adalah pertemuan kita yang kedua ya. Kedua apa yang pertama ya, Nal ya? Kedua. Yang pertama di PKBI. Iya. Pertama aku masih ikut online, yang ini udah hadir tuh. Iya. Jadi ini kita waktu itu cukup rame ya di Rutgers ya, dan waktu itu belum ketemu tapi ya istilah akar ya. Aku tuh istilah akar itu yang mencetuskan tuh Rizky nih yang pakai baju merah nih di depan nih. Ya, orang plan ya, anak plan ya, masih di plan nggak sih Rizky? Itu pertemuan ketiga saat di plan. Akar kayaknya cocok nih namanya. Jadi kalau kita bicara tadi bahwa kalau kita intervensi nih remaja nih ya gitu, jadi kehidupan kita bisa memutus banyak permasalahan dan kehidupan bisa berkembang jadi lebih baik gitu ya. Jadi kayak kalau kita ingin akarnya itu ya kuat di akar gitu, seorang manusia akan tumbuh sesuai melebihi mungkin potensi tumbuh kembangnya ya. Ini visi misinya saya nggak usah inginkan ya, nanti bisa kita di sini juga masih sifatnya masih draft ya, profiling kita ya. Struktur organisasi juga ini masih sangat draft ya, ini kurang lebih aja nih hitung-hitungan waktu itu Diana ya yang bantuin ngitung nih, kita ada berapa anggota ya, 164 nggak tahu sekarang berapa ya dari 15 provinsi ya, harusnya sih sekarang udah lebih ya. Ini provinsinya seharusnya sih sekarang lebih ya, belum dihitung lagi. Profesinya kita sudah sangat beragam, jadi senang banget. Kita punya orang hukum, ya ada Mbak Ade, ada Cita, ya ada apalagi macam-macam ya. Nah, plans of growth-nya ya kita kepengen punya kepengurusan yang lebih berbentuk gitu ya. Kemudian mengerjakan beberapa program-program yang apa yang bisa kita kerjakan deh tanpa dana sekalipun gitu ya. Sambil kita pelan-pelan mengusahakan pendanaan ya. Kita udah mulai beberapa ya mungkin proyek dari BKKBN ya tentu dikerjakan sama Diana ya bersama dengan Cut, dengan saya. Kemudian tahun lalu waktu kita buat pemetaan WHO itu juga atas nama Akar, jadi ada sama Rinaldi itu saya kerjakan. Jadi kita lumayan lah udah ada duit ya, barang sedikit ya gitu. Bisa kita kembangkan di kemudian hari ya. Kita dibantu ini Inal nih PIC untuk COVID-19 Response Program. Kita punya Potato Project yang masih terus kita upayakan. Kita sedang bikin website teman-teman. Jadi ini beberapa tayangan yang kita pernah kerjakan ya. International Youth Day itu 12 Agustus. Teen Health Week itu minggu ketiga bulan Maret biasanya. Yang mudah-mudahan kita bisa terus berkontribusi ya di level global. Ini beberapa kegiatan yang pernah kita kerjakan atas nama Akar ya. Dan ini yang tadi saya ceritakan yang PIC-nya Inal. Dan ini IG live kita yang sudah cukup rutin. Terima kasih banyak ya Ninis atas jerih payahnya mengupayakan bisa rutin itu memang sesuatu banget ya. Topiknya, narsumnya. Tapi kita sudah Tuhan ya berkat kerja keras banyak pihak, banyak teman-teman di kepengurusan, kita bisa IG live rutin dengan aneka topik dan menghadirkan narasumber yang bermacam-macam. Nah, saya mengundang semua teman-teman, ayo kita saling belajar, kita saling sharing, kita bisa jadi narasumber sama-sama untuk kita belajar sama-sama juga. Ya.
So let's invest on adolescent well-being with Akar for triple benefit for life. Terima kasih. Thank you Mbak Siska, prok. Jujur ya, ini gue ngeliatinnya kayak serius banget, sampai teman gue ada yang japri, Nal muka lu gak santai banget deh, beneran serius banget. Lo jawab dong, gimana sih, yang sopan sama Sultan, ya? Ntar, besok operasi. Langsung. Iya, jadi ini kita sebenarnya udah lewat dari batas waktu yang awal kita rencanain, tapi kayaknya memang karena saking serunya diskusinya, kayaknya memang banyak hal yang kayaknya nggak apa-apa ya kita lebihin waktunya gitu. Jadi kalau ada teman-teman mau live silakan, tapi kita juga masih ada sesi tanya jawab gitu ya. Iya. Nah, kita mulai sesi tanya jawabnya. Tapi pertama nih, karena tadi Mbak Siska kan waktu presentasi sempat nyinggung-nyinggung Mas Sati nih. Ternyata Mas Satinya kayaknya panas. Soalnya ngirim di chat, Dese ngirim kayaknya hal yang gampang untuk menjelaskan soal limbic system sama apa ini tadi atasnya? Ya, bukan. Mas Sati, tolong ya, aku tembak nih langsung ya. Jadi ada sistem namanya gas sama rem. Mas Sati, boleh ngomong dikit nggak soal itu? Ayo, Anda jangan mancing-mancing, begitu dipancing Anda nggak bisa. Ya, jangan gitu. Kan, biar kapok. Ayo, cepat. Nyambung basis, kan? Nyambung basis, kan sebenarnya ya. Ya. Mungkin kalau saya juga baru ngertinya akhir-akhir ini sih, walaupun sudah dari psikiater berapa baru ngerti barusan gitu loh. Jadi sebenarnya lebih awamnya itu kalau prefrontal cortex itu adalah untuk rem. Jadi dia ngerem hal-hal yang negatif. Jadi fungsi eksekutif dia gitu. Jadi dia mengatur gitu loh. Nah, limbik itu gas. Jadi ada pada usia muda itu, remaja itu seperti kata Mbak Siska itu prefrontal cortex itu masih berkembang gitu loh. Makanya mereka mencoba hal-hal baru karena apa? Dorongan dari drive dari sistem limbiknya itu gitu loh. Jadi harus ada, kalau kita mobil kan gas sama rem itu harus seimbang gitu. Itu sih sebenarnya yang mau ditambahkan. Itu loh. Oke, thank you Mas Sati. Coba ya mulai besok biar kita kedengeran lebih pintar kalau ada orang lagi marah-marah. Ngomongnya jangan ngegas. Kalau besok kita ngomongnya jangan limbic system. Ya, benar ya. Biar terdengar lebih yoki sedikit. Terus ada pertanyaan dari Mas Abdul katanya. Danang, ya. Danang, oke, sorry. Mbak Siska, TB pada remaja kan tinggi nih, tuberkulosis. Faktor penyebabnya kira-kira karena apa sih? Ini yang nanya dari Papua loh. Oke Mbak, ini udah di sana jam 10 malam. Oke, dan bela-belain loh didengerin. Gila Mbak Siska, parah banget sih lo kalau abis ini nggak ngirim kenang-kenangan buat Danang. Parah. Ya. Tuh, lihat, dia udah jam 10 masih ikut katanya. Ya, oke. Ya Mbak, kenapa kira-kira? Selamat ya Danang. Aku kasih sunjau dulu deh. Ya Allah, dikasih sunjau. Kenapa tuh kira-kira Mbak Siska? Ya, karena kan sebetulnya fase pubertas itu kan menjadi pacu tumbuh ya. Pacu tumbuh itu secara umum ya sama dengan ibu hamil atau sama dengan pada bayi ya, di mana pacu tumbuh, percepatan tumbuh itu pesat sekali dan itu at some point itu menurunkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi sebetulnya resiko TB pada remaja dengan resiko TB pada balita itu sama. Nah, tapi sekarang ini program screening itu kayak kelupaan gitu loh. Jadi kalau nanya ada pasien remaja, Bu, ada anak-anak nggak di rumah? Pasti yang kepikir anak itu adalah yang kecil-kecil. Tapi lupa nih si ibu dia punya anak udah bujang gitu ya, udah umur 11 tahun, 12 tahun, lupa dia tuh ada anak gitu. Kita kan dikotomi banget ya, anak sama dewasa ya. Dewasa, kan nggak ada tiket remaja gitu ya. Jadi, karena itu sistem kekebalan sama sering keskip tuh, karena jadi dia kesannya dianggap bukan yang risiko tinggi gitu. Remaja paling jarang datang ke fasilitas kesehatan. Mbak Siska, remaja nih emang rumit ya. Mereka kan sering dibilang the forgotten generation lah. Terus banyak lah. Kalau orang-orang di bidang kesehatan pun baru akhir-akhir berapa tahun terakhir aja kan ya, mulai menyoroti banget ke kesehatan remaja gitu ya. Kayaknya. Jadi sering terlupakan juga. Oke. Terus Mas Robert ada pertanyaan tuh, Nal?
itu pertanyaan terkait dengan akar nanti itu ya apa namanya di grup aja kita bahasnya ya. Iya, tapi pertanyaannya sih intinya pengurusnya masih tetap sama Masih yang tetap. dulu atau telah disesuaikan. Kalau saat ini masih tetap, tapi sebenarnya kita pas lagi mau reformasi nih sekarang. Jadi kita lagi ngundang orang-orang baru juga yang mau jadi pengurus akar dan sebenarnya menanyakan ulang komitmen ke pengurus yang lama juga sih. Iya. Apakah karena satu dan lain hal, misalnya keterbatasan waktu jadi nggak bisa gitu ya Mbak Siska? Kan nggak apa-apa, nggak dosa juga, boleh dong. Ya. Oke. Baik. Nah, ini Mbak, ini saya sebenarnya coba ya memposisikan dari kacamata awam. Sebenarnya kalau kita bahas kesehatan remaja itu kan, emang remaja bukannya sehat ya, ada sakitnya juga. Emang sakit apaan sih remaja? Sakit dibuat-buat? Apa sakit beneran gitu kan? Terus itu satu. Kedua juga, apa namanya tadi Mbak Siska bilang imunisasi untuk HIV, remaja HIV. Pertanyaannya, apakah memang not even HIV, remaja perlu imunisasi apa ya? Gitu. Jadi dua pertanyaan saya. Jadi mungkin boleh diklarifikasi nggak ya sebenarnya? Pertama, remaja sakit apaan? Kedua, imunisasi apaan sih ke remaja? Gitu, Mbak. Kasihan Mbak Siska, anaknya Inal udah remaja, takut mau diimunisasi. Lengkap ya imunisasi ya. Iya. Iya, jadi balik lagi ya, karena memang betul remaja paling sedikit ya morbiditasnya, apapun ya, penyakit infeksi, penyakit non infeksi itu paling sedikit. Kalau kita ke puskesmas, kita ke rumah sakit, pasti kan jarang kita ngelihat remaja datang ya. Itu kan memang secara epidemiologinya, secara dari sononya memang itu memang fase yang paling sehat ya. Anak-anak kan masih perkembangan tahap imunitasnya, kan ya di usia SD udah jarang sakit gitu ya. Nah, udah mulai menjelang ke sana ya, menua gitu kan, baru tuh ya NCD menggerogoti ya. Ini memang yang paling sehat. Nah, jadi karena konsepnya itu kalau dari sisi layanan ya, kita ke layanan kalau butuh, kalau perlu tuh kalau ada masalah, maka kesannya jadi seperti itu. Tapi kalau konsepnya adalah lebih ke promotif, preventif, sebetulnya kan tidak begitu. Jadi justru di remaja ini perlu tadi, karena dia perannya sangat besar untuk siklus hidup, bahkan untuk siklus beberapa kehidupan intergenerasi itu, dia menjadi sangat penting untuk kita upayakan sehat. Nah, sehat kadang-kadang karena tidak dilihat orang awam itu sebagai sakit, gitu. Jadi itu sehat. Padahal tadi itu kan definisinya sehat, not merely the absence of disease ya. Bebas dari penyakit, ya. Bebas dari penyakit, tapi sehat seluruhnya secara fisik. Status gizinya apa? Kadang-kadang kita juga lupa status imunisasinya apa. Status imunisasinya gimana? Ya, perkembangannya milestone-nya udah tercapai atau belum sesuai usianya, nggak diperhatiin. Kalau balita kan gampang, oh iya udah bisa jalan, oh iya bisa ngomong. Kalau remaja lebih abstrak gitu. Jadi itu tidak dilihat sebagai suatu masalah. Akhirnya kemudian kita bisa menuai dewasa yang perkembangannya tidak terstimulasi dengan baik pada saat remaja. Ini karena orang dewasanya banyak yang belum selesai perkembangan. Oke. Inal, pertanyaan berikutnya Anda diam ya. Anda berat kalau nanya, saya nggak suka. Oke. Sebenarnya nyangkut sama tadi dibilang apa namanya, ada yang telat, tadi dibilang telat dewasanya gitu ya. Pertanyaan saya kan ini kan remaja tadi banyak dibilang di apa metrik-meternya itu pubertas. Is that even a concept? Puber kedua di umur 40. Ini mungkin agak jauh ya. Itu is that even a concept atau ya apa namanya kosakata pop culture aja gitu. Ya pop culture aja itu sih. Orang udah puber kedua. Iya. Yang ada yang mau nanya live nggak? Langsung nyalain mic-nya, terus nanya langsung ke Mbak Siska. Oke. Ya, silakan. Ya, nanya Mbak, kalau soal well-being atau kesejahteraan mungkin ya bahasa Indonesianya, kita membandingkan dengan pengertian klasik tadi WHO, bebas dari penyakit, kemudian secara fisik, secara mental, dan sosial kita sehat. Tapi kalau kita berbicara pengertian yang lebih modern, misalnya tentang tujuan hidup, kemudian apalagi misalnya remaja itu produktif, menghasilkan sesuatu untuk orang lain, bisa bermanfaat buat orang lain, apakah itu termasuk cita-cita capaian akar juga gitu Mbak, sebagai
perspektif ke depan yang ingin kita terobos gitu, Mbak. Iya, thank you Mas Re ya. Jadi kalau menurut saya sih seseorang itu punya tujuan hidup, punya aktivitas, itu tools ya untuk mencapai maksudnya sehat definisi yang well-being yang seutuhnya itu kan dia sehat secara fisik, dia sehat secara psikologis, dia mampu menjalankan peran-peran sosialnya dengan baik, produktif. Kan itu perlu punya tujuan, kemudian dia perlu punya aktivitas gitu ya. Itu kayak kendaraannya ya untuk menuju ke well-being ini sih kalau menurut saya ya. Jadi otomatis itu akan perlu kita cover. Oke, Mbak, thank you. Nah, bacain pertanyaan dari Mas Erik. Erik, oke. Jadi kalau boleh di recap, pertama, apakah isu-isu kesehatan remaja ini sudah dipahami secara menyeluruh atau hanya parsial? Mungkin bisa dibilang konteksnya Indonesia kali ya, Mas Erik ya. Apakah konteks kesehatan remaja ini sudah dipahami secara menyeluruh atau hanya parsial? Yang kedua, apa kira-kira yang mungkin bisa dilakukan untuk menstimulus pemahaman yang sama nih mengenai pola hidup sehat supaya menawacitakan tujuan dari organisasi akar. Maksudnya supaya sesuai dengan tujuan akar sendiri ya, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Iya. Oke, baik, Mbak. Kalau yang pertama, apakah isu ini sudah dipahami secara menyeluruh? Dari konteks Indonesia sih, mungkin kita menuju ke sana ya, gitu ya. Kita menuju ke sana dan pengennya akar itu bisa menjadi tempat kita belajar ya, kita semua bisa belajar bersama, saling belajar, saling berbagi gitu. Jadi karena tadi itu ya organisasi yang ada selama ini masih kayak kue yang dipotong pakai garis kuning tadi, by topik gitu ya. Program mencoba memotongnya kayak garis hijau, dia bisa ini semua ya, tapi belum semuanya ya, yang garis kuning juga belum semuanya. Jadi mari kita kembangkan ini sehingga menjadi lebih holistik. Yang nomor dua, gerakan apa? Ya, lewat akar ini sih ya, saya berharap ini bisa menjadi, berkembang menjadi, ya, body of knowledge ya, untuk remaja Indonesia ya, mari kita kembangkan bersama-sama, dan kita senang banget nih, saya senang banget, Freddy nih atas usulannya Inal waktu itu ya, untuk kita buat sesi, edukasi internal ya, untuk kita sama-sama saling belajar. Dan ini yang pertama, jadi kita ini akan berlanjut, nanti monggo mau tiap 2 minggu, mau tiap 1 bulan, mungkin kita mulai dari ini dulu, memperkaya diri kita sendiri dulu ya, kita bisa berbuat keluar kalau kita sendiri sudah keisi ya, kalau kita belum keisi, kita bingung mau ngapain gitu ya. Mari kita sama-sama mengisi gitu ya, sambil kita juga sudah punya beberapa project ya. Mangga kalau mau terlibat ya di grup pengurus itu sudah selalu dikomunikasikan ya rasanya ya gitu. Silakan aja kalau ada yang mau terlibat di yang lebih spesifik, mangga aja ya, udah ada beberapa. Nanti mungkin ke depan kita bisa inikan lagi ya di grup akar juga ya, bila ada kegiatan yang bisa melibatkan teman-teman dari grup besar akar juga akan kita inikan ya. Kalau teman-teman ada juga boleh ya. Mbak Siska, mungkin aku nambahin sedikit ya. Jadi memang kan akar dari awal konsepnya kita belajar bareng-bareng ya, Mbak Siska ya. Jadi kita selalu yakin kalau semua orang pasti punya sesuatu untuk dibagi gitu. Dan dari awal memang begitu yang kita usung gitu. Jadi mangga kalau mau ada yang ikutan atau mau ada yang kasih usul, mau gimana, setiap hari kalau saat ini pengurus juga lagi aktif-aktifnya untuk terus satu came up with new ideas. Kita mau ngapain, kita bisa apa gitu ya, dengan hal yang ada di kita. Jadi selama ini memang semua kegiatan akar itu dilakukan tanpa biaya ya, Mbak Siska ya, Inal ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngundang narasumber, itu benar-benar semuanya project thank you. Benar-benar nanya orang, boleh nggak sih berbagi sedikit soal keahlian Anda di bidang apa gitu. Jadi semua narasumber di IG Live Akar itu semua atas sesi perkenalan, pertemanan gitu. Jadi siapa kenal siapa, terus kita tanya, boleh nggak jadi narasumber gitu. Alhamdulillah sejauh ini sih bagus responnya. Dan selain itu kalau menurutku kalau misalnya
nggak hanya isu soal kesehatan remaja ya, tapi kalau menurutku karena ilmu itu kan sifatnya dinamis sekali, it's very fluid gitu. Jadi menurutku nggak ada satu isu apapun yang sudah dipahami secara menyeluruh. Isu apapun sih, soal apapun. Dan apalagi kalau soal remaja ini mungkin bisa dibilang bidang yang baru, sedang didalami oleh semua orang. Jadi aku yakin tadi yang dibilang Mbak Siska itu tujuan kita sama, kita mau sama-sama belajar ke sana. Tapi dengan satu sesi tadi aja, menurutku kita udah nambah ilmu loh malam ini gitu. Jadi beberapa puluh orang yang hadir malam ini tuh sebenarnya aku bisa bilang kalau kita udah satu langkah di depan gitu. Kalau tahu sesuatu itu berdasarkan referensi yang benar gitu ya. Sebenarnya kan itu salah satu keinginan kita ya Mbak Siska ya. Jadi kalaupun tahu soal remaja, lagi belajar soal remaja, kita pengen belajar soal sesuatu dari sumber yang benar. Nah, ngomong-ngomong soal ini nih Mbak Siska, Inal, kita langsung tanya aja ya, Mas Sati bersedia nggak buat jadi narasumber berikutnya? Mas Sati, ayo jangan pura-pura di mute ya. Jawab Anda. Tentang apa ini, Mbak? Ya masa kesehatan reproduksi Mas Sati yang bener dong. Kalau nanya gini, ya pasti. Gini Mbak. Sebenarnya kan kalau saya kan ininya bukan di psikiatri, kan ada khusus tuh kalau psikiatri ada psikiatri anak dan remaja. Ya. Ada yang lebih kompeten sebenarnya gitu loh. Saya bisa nunjuk siapa. Mbak Cika Kaligis ada, Mbak Siska kenal gitu kan. Jadi mungkin kalau tentang kesehatan jiwa remaja anak remaja mungkin lebih ke ahlinya. Kalau saya kan masih psikiater umum lah gitu ya, bukan yang ini. Saya memang minat karena saya tugasnya di sini sendirian, jadi semua psikiater itu saya garap sendiri gitu loh. Jadi karena memang ini itu, tapi sebenarnya untuk yang lebih kompeten ada gitu loh. Di sini Mbak Lini ada nih lagi ikut nih Mbak Lini Liando. Dia lagi ngambil SP2 psikiatri anak dan remaja gitu. Mungkin mereka yang lebih tepat gitu Mbak, bukan saya nolak gitu. Ada yang lebih kompeten. Aku suka banget nih kalau orang ngelesnya jago gini. Ya. Kan biasanya kalau udah gini nunjuk. Nah. Mbak Lini bersedia nggak sih buat jadi narasumber? Mbak Lini. Kita selalu gitu ya, dari dulu ya kalau ada. Ini kalau nembak parah. Ada Mbak Lini kan? Hai, Lini itu sahabat aku dari masa ya itu. Lah itu. Mbak Lini boleh ya jadi narasumber berikutnya ya. Kita mau belajar nih karena banyak banget soal mental health pada remaja nih. Aku juga lagi banyak baca-baca juga sih gitu. Mbak Lini dong Mbak. Ya, aku serem Nanti kalau saya sesat lagi. Sesat berjamaah susah. Aku bujukin Cika kali ya kalau dia mau ya. Kita ini ya, ini nggak terbatas pada isu tertentu, nggak terbatas pada apa, dan aku kemarin juga sudah bilang sama Mbak Siska, mungkin ke depannya akan lebih oke juga kalau misalnya kita bisa combine nih, antara misalnya narasumbernya dari beberapa orang juga gitu. Kan biasanya lebih seru juga. Iya, boleh ya Mbak Lini ya? Loh Mbak Lini, aku kasih tau ya Mbak Lini, Inal itu kalau neror orang nagih janji ngeri. Jadi mending Mbak Lini bilang iya dulu daripada nanti dihubungi Inal loh. Bener loh. Inal tuh level semua orang kalau lagi nih sama kita, iya abis ditanya terus sama Inal gitu. Jadi mendingan dari awal deh. Iya, baik. Oke, yang lain, makasih ya Mbak Lini. Lumayan gue langsung dapat loh pembicara berikut. Ini sebenarnya kita sesi pertama ini tuh sebenarnya kenapa moderatornya 2 dan juga tapi speakernya cuma 1 buat ngeset benchmark dalam artian kita pengen ini balance, seriusnya ada, bercandanya juga ada gitu. Jadi orang datang ke sesi ini juga nggak yang jiper kayak oh ini datang nih speakernya kayaknya itu ya ahli gitu. Tapi maksudnya kita berusaha membumikan bahwa ahli ini tuh manusia juga gitu, manusia yang bisa ketawa, manusia yang bisa presentasi dengan menarik gitu ya. Jadi maksudnya akar itu berusaha memanusiakan orang-orang yang sebenarnya ahli dan kompeten di bidangnya gitu, dan bidangnya juga luas, nggak cuma yang di kesehatan tapi juga non kesehatan. Kita ada loh ahli manipulasi iklan pada remaja, ada orangnya. Oh ya, satu hal nih aku lupa ya, akar sangat menjunjung tinggi perbedaan ya.
kita tidak mengenal, ya kita semua sama lah gitu ya. Hal yang saya rasakan ketika bergabung di IAAH World Congress di India itu saya berasa kayak punya keluarga gitu. Kayaknya semua orang tuh benar-benar dilihat as a human gitu ya, nggak ngelihat latar belakang sama sekali. Dan pinginnya Akar juga bisa berkembang seperti itu, bahwa setiap kita yang terlibat di Akar secara profesi, we are here because we are care for adolescents gitu ya, as human ya, nggak memandang latar belakang apapun itu. Sangat keberagaman itu ya indah kehidupan kita. Makasih Mbak Siska, aku terharu loh, ya ampun. Enggak gitu acara kita tuh, jadi nggak kayak maksudnya seminar yang serius banget, tapi berasa kayak home, kayak keluarga untuk kita belajar sama-sama tentang kesehatan remaja. Ya, lihat aja 2 moderator pembukanya begini modelannya ya, Mbak Siska. Gimana kalau nggak keluarga ya? Mbak Siska apa-apa diteror sama kita jam 11 malam. Jadi siap maksudnya... belum? Udah siap belum? Karena guys, semalam itu Mbak Siska kurang enak badan, jadi kita meneror dia malam-malam, tidur gitu, biar bisa ini tetap tampil karena udah paripurna. Oke, Nal, aku pengen banget ngobrol banyak banget gitu ya, tapi aku pengen kita juga tepat waktu, dalam artian profesionalitas harus dijaga. Asik nggak bahasa gue? Mbak Siska, aku udah pakai kacamata loh ini buat kelihatan pinter. Lihat nih, Nal. Kelihatan educated sekali bukan dia? Ya gue niat loh, gue biasanya gue nggak pakai kacamata paspal karena bebayang, terus karena sekarang gue pakai lampu khusus, jadinya biar lebih itu ya, lebih niat gitu persiapan untuk ini. Ya ampun, gitu amat sih. Oke, buat semuanya, please kasih ide. Minggu depan kita mau apa, minggu-minggu berikutnya, bukan minggu depan, 2 minggu lagi mau apa, 2 minggu berikutnya mau apa gitu. Terus mau bulanan. Iya kan, nanti makanya minta ide, mau 2 mingguan atau mau bulanan, sabar Mbak. Ya, terus Mbak Lini, Anda jangan senang dulu, aku tanya ide bukan buat ini, aku masih ingat Anda 2 minggu lagi ya. Nanti ini buat yang berikutnya maksudnya. Oke, boleh nggak sekarang semua buat penutupan unmute mikrofonnya, supaya kita bisa dengar semuanya, dan termasuk kalau misalnya ada yang sambil di jalan pulang, karena beberapa kantor kan udah mulai kerja ya, udah mulai masuk dan udah mulai bisa ini nih kalau di Jakarta. Boleh dong, aku pengen dengar suaranya rame-rame. Kameranya juga dia dibuka. Kameranya mau difoto nih, mau difoto. Tuh kan, semua langsung ngaca, langsung rambutnya dilituin. Mau ngasih waktu sekitar 1 menit karena yang pakai jilbab nih lagi lari-lari nyari bergo. Ya, yakin banget gue ya. Tunggu sebentar ya biar pakai kita jilbab bisa dulu berarti. Mas Hati jangan ya Anda ya, jangan memecah belah ya, tolong. Oh, ini udah banyak yang udah pakai skincare ya, karena udah menjelang tidur mukanya tiba-tiba udah penuh skincare. Iya, udah pok-pokan semua loh. Kinclong-kinclong loh, bangga loh aku. Nal, foto dong, screenshot. Ya, oke. Siap ya. Udah gaya dandannya. 1, 2, 3. Lagi. Pindah ke halaman kedua. Iya, yang pindah halaman kedua. Oke. Pindah halaman kedua. Ayo, 1, 2, 3. Sip. Oke, aku bangga banget loh. Halaman berapa nih ya? Guys, makasih ya semuanya. Makasih banyak ya semuanya untuk hari ini. Terima kasih. Ya, maksudnya memang ada yang masih dirasa kurang bagaimana gitu, boleh juga ya dikasih masukan gitu. Ngasih masukannya mekanismenya lewat apa? Lewat email, lewat apa nih, Nal? Langsung di WhatsApp grup aja. WhatsApp boleh, email juga boleh. Ya. Bentar. Untuk WhatsApp grup aku ada beberapa mungkin yang belum gabung ke grupnya. Ini aku share ya linknya di chat. Jadi jangan dimatiin dulu. Ya. Terus jangan lupa kita mau adain ini rutin dan topiknya bisa bermacam-macam. Jadi malam ini sebenarnya cuman supaya everyone is on the same page. Karena kadang-kadang kalau kita nanya orang remaja tuh umur berapa sampai berapa sih, itu aja sangat beragam banget ya Mbak Siska ya. Jadi at least sekarang kita tahu lah, kurang lebih sekian sampai sekian gitu. Terus jangan lupa kalau misalnya mau ada saran, siapapun yang mau jadi narasumber, mangga dikasih ke kita. Terus mohon maaf kalau mulut aku sama Inal mengucapkan ada salah-salah kata. Mohon maaf ya. Kan emang Japri aslinya aja bilangin.
Iya, Japri bilangin. Kalau Anda puas, tolong kasih tahu temannya kalau ada yang butuh MC atau moderator, boleh. Kalau Anda kurang puas, Japri ke kita, ya, kekurangannya Ya, apa. itu link untuk grup WhatsApp-nya udah diposting di chat ya, silakan diklik. Iya, oke. Thank you ya semuanya, makasih. Selamat istirahat. Have a good weekend everyone. Bye-bye. Bye. Thank you ya, Cut, Ina. Thank you Mbak Siska. Inal serius amat mukanya, Nal. Apaan sih lo? Agak udah. Anda Mata gue gugup? enggak. Skincare lo bagus lo, Nal. Apa karena si lampu itu ya? Lampu, gue belum pakai skincare. Belagu banget. Ntar ya sebelum tidur. Sombong banget. Bagus ya lampunya ya. Beli dah di Shopee tuh. Iya. Kasih linknya di bawah sini ya. Ini PJ-nya siapa sih PJ-nya? Love. Love ya? Selain Love siapa lagi? Sorry. Untuk teknis ini Love, tapi kalau koordinatornya Ray Mahathir. Ray kan harusnya. Ray. Nah, yang berikutnya berarti... Ya, kenapa Mbak? Boleh, berikutnya siapa nih Ray? Kita mau follow up ke Mbak Lini. Iya, boleh. Mbak Lini nanti masih aku ada follow tuh, up. langsung diituin Mbak Lini. Ray ya. Iya. Aku hubungi aja Mbak Lininya apa gimana Mbak? Apa kita di sini? Nanti ya aja aku dihubungin aja ya, udah Mbak. malam. Dihubungin aja udah malam. Iya, sip. Kalau diiniin, oke lah. Tapi oke ya, all in all, aku rasa oke deh buat setting the first meeting, oke lah. Gimana-gimana ya, cuman mungkin berikutnya, gimana caranya ya Love ya, biar kita bisa lebih ini. Love itu Love ngusulin, dia pengen kalau bisa ribuan. Dia bilang kan ini kan awalnya masih ceritanya yang daftar kan, dia pengen kalau bisa lebih sekalian eksternal gitu. Gue sih menurut gue nggak apa-apa juga sih ya. Dan juga kan kita juga nawarin sertifikat gitu walaupun udah bayar gitu kan. Jadi sebenarnya gue sih jujur gue walaupun gue udah belajar ini juga tadi pas Siska gue ngomong gue kayak oh gitu ya, banyak yang gue kayak makanya gue sampai muka gue nggak santai banget kan. Jadi maksud gue apalagi buat orang yang belum pernah belajar ini sama sekali, jadi mungkin bakal sangat valuable gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih dibuka untuk gede aja sekalian. Iya sih, menurut gue ya Love, kata lu gimana? Halo teman-teman, maaf ya tadi sambil rapat dan nyambi yang lain juga. That's okay. That's fine, babe. Iya, jadi tadi aku udah diskusi ya. Iya, maaf ya. Tadi aku udah diskusi sama Inal sih sambil WhatsApp-WhatsAppan dikit ya. Tadi Inal bilang, sayang sebenarnya informasi ini bagus banget. Aku yakin walaupun teman-teman yang udah banyak menggeluti di bidang remaja juga belum tentu semua dapat informasi yang komprehensif kan. Gitu. Jadi kalau memang kuliahnya di situ, ya ibaratkan kayak misalkan Mbak Diana udah SPOG ya kan, dari lahir di situ ya kan, itu udah mendalam banget. Mbak Siska udah lahir di situ. Nah, gimana dengan yang kita brojol, tapi brojolnya bukan brojol belajar begituan, kan pasti ilmunya tidak akan sekomprehensif itu. Jadi sayang banget kalau ini kita ikut bikin tapi hanya internal yang datang tadi cuma 20-30 orang. Itu kan kayak mubazir ya, kita udah menguras tenaga kita setengah mati gitu ya, tapi cuma sedikit yang datang. Ini nanti semua member akan